Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anggun Febi Nurmalasari, Cahyang Renikasi, dan Ellen Widi Mulia. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami hari ini. Dan materi kami hari ini yaitu tafsir ayat dan hadis tentang tujuan pendidikan Islam. A. Tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam bisa kamu lihat dari beberapa pendapat para ahli. Dan beberapa pendapat para ahli mengenai tujuan pendidikan Islam yaitu yang pertama Ibnu Khaldun berpendapat tujuan pendidikan Islam berorientasi ukhrawi dan duniawi. Pendidikan Islam harus membentuk manusia seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan membentuk manusia yang mampu menghadapi segala bentuk persoalan di kehidupan dunia. 2. Al-Ghazali merumuskan tujuan pendidikan Islam ke dalam dua segi, yaitu membentuk insan purna yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menuju kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Tujuan pendidikan Islam adalah kesempurnaan manusia di dunia dan akhirat. Manusia dapat mencapai kesempurnaan melalui ilmu untuk memberi kebahagiaan di dunia dan sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggun Febi Nurmalasari. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan berdasarkan makna Quran Surat Al-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun", yang artinya, aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Adapun isi kandungan dalam Quran Surat Al-Zariyat ini ialah Allah menegaskan tujuan diciptakannya jin dan manusia tidak lain adalah untuk beribadah kepadanya. Beribadah dalam artian menyembah, mengabdi, menghamba, tunduk, taat, dan patuh terhadap segala yang dikehendakinya. Ketundukan, ketaatan, dan kepatuhan dalam kerangka ibadah tersebut harus menyeluruh dan total, baik secara lahir maupun batin. Selanjutnya, yang kedua ada sikap dan perilaku dari Quran Surat Al-Zariyat ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, selalu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam artian sempit maupun luas. Yang kedua, senantiasa mensyukuri segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang dimanifestasikan dengan beribadah kepadanya. Yang ketiga, adapun tujuan pendidikan Islam dalam surat ini yaitu menginternalisasikan atau menanam nilai-nilai Islam agar menjadi dewasa, matang, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut para musafir adalah kewajiban manusia untuk beribadah kepada Allah karena manusia diciptakan oleh Allah semata-mata untuk beribadah kepadanya. Selanjutnya yang keempat ada hikmah surat Az-Zariyat ayat 56 ini. Yang pertama adalah tugas utama manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Yang kedua, maksud dari panggilan al-insa atau manusia. Yang ketiga, manusia wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selamanya. Dan yang keempat, surat Az-Zariyat ayat 56 ini tidak hanya diciptakan untuk manusia tetapi juga untuk jin dan yang lainnya. Kemudian yang kelima ada aspek pendidikan dalam surat Al-Zariyat ayat 56 ini. Secara tersirat memberikan pesan tentang tujuan pendidikan, yaitu membentuk manusia yang taat dan patuh, khususnya kepada Sang Pencipta. Bukankah ciri orang terdidik adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap norma dan aturan yang berlaku, tidak berbuat sesuatu yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan norma-norma yang ada. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Ellen Widi Mulia akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi. Materi selanjutnya adalah tujuan pendidikan berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qalla rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikul dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qalla inni a'lamu mala ta'malun. Yang artinya,
Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Materi selanjutnya yaitu isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 30. Yang pertama, Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Yang kedua, Allah adalah Tuhan yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Yang ketiga, malaikat bertanya kepada Allah, mengapa Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi, padahal manusia adalah makhluk yang sering menumpahkan darah dan membuat kerusakan. Yang keempat, malaikat adalah ciptaan Allah yang senantiasa bertasbih dengan memuliakan dan menyucikan Allah. Yang kelima, Allah lah yang mengatur semua urusan di muka bumi ini, termasuk manusianya. Dan setiap manusia adalah khalifah. Selanjutnya, nilai pendidikan yang dapat diambil dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Yang pertama, kewajiban bertanya bagi orang yang tidak tahu, kepada orang yang lebih tahu. Yang kedua, tidak boleh menghardik orang yang bertanya, tetapi sebaiknya pertanyaannya itu dijawab atau dialihkan kepada orang lain dengan lemah lembut. Kemudian pelajaran yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, salah satu standar atau ukuran untuk dapat hidup bermasyarakat dengan baik harus memiliki rasa saling menghargai dan menghormati sesama manusia, terutama seperti saling bertegur sapa, saling membantu, bertanya jika tidak tahu agar tidak terjadi kesalahpahaman, dan berkata dengan lemah lembut tetap ketika ditanya oleh orang lain. Kemudian yang keempat, tujuan pendidikan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Tujuan pendidikan Islam seiring dengan tujuan Allah menciptakan manusia, yakni untuk menciptakan manusia sebagai khalifah. Untuk melaksanakan tugasnya, khalifah dituntut menjadikan sifat-sifat Allah bagian dari karakteristik kepribadiannya untuk mendukung terwujudnya kemakmuran. Pengabdian dan ketakwaan kepada Allah merupakan jembatan untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Materi yang kelima yaitu perilaku yang sesuai dengan kandungan ayat surat Al-Baqarah ayat 30. Yang pertama adalah sebagai pemimpin di muka bumi, kita harus menjaga dan merawat bumi kita dari kehancuran. Umat muslim yang beriman harus menjaga diri agar tidak merusak bumi dan melakukan pertumpahan darah di atas permukaan bumi. Yang ketiga, kita jangan sombong apabila mengetahui sesuatu hal yang tidak tahu hanya sedikit dari ilmu yang Allah berikan kepada kita. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. D. Tujuan pendidikan berdasarkan hadis Abu Daud. Hadatsuna Mahmuda bin Yasar, hadatsuna Abdurrahman bin Mahdi, hadatsuna Abi Sofyan an Habib ibnu Abi Sabat, an Maimun bin Abi Sabib, an Abi Zar qala kunta wa itabi asayyatil hasana tamhuha wa khaliqan nasi bi khalqi hasanah. Riwayat Abu Daud. Artinya, Mahmud bin Yasar memberitahu kami, Abdurrahman bin Mahdi memberitahu kami, Abu Sofyan memberitahu kami atas otoritas Habib ibnu Abi Sabat, atas otoritas Maimun bin Abi Sabib, atas otoritas Abu Dar. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, takutlah kepada Tuhan dimanapun Anda berada dan ikuti kejahatan dengan perbuatan yang baik yang menghapusnya, dan ciptakan orang-orang yang berakhlak baik. Hadis riwayat Abu Daud. Baiklah, cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, walida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.